Kasus pemilik hajatan pernikahan yang dikeroyok hingga tewas oleh sekelompok preman di Purwakarta, Jawa Barat kini tengah diselidiki secara intensif aparat kepolisian. Polisi sudah mengetahui identitas preman pemalak yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Pesta hajatan pernikahan yang digelar hari Sabtu akhir pekan kemarin berubah menjadi insiden tragis yang menewaskan pemilik hajatan. Dadang, 58 tahun, warga desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dadang meninggal dunia usai dikeroyok sejumlah preman lantaran korban menolak memberikan uang saat dipalak para pelaku. Hal tersebut memicu terjadinya pengeroyokan hingga korban terjatuh tidak sadarkan diri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Insiden tragis ini pun dilaporkan pihak keluarga ke pihak kepolisian. Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta hingga kini terus melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan baik dari pihak keluarga dan juga yang berada di lokasi saat kejadian. Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya memastikan proses hukum segera diselesaikan. Ia pun menegaskan identitas terduga pelaku pengeroyokan dan penganiayaan sudah dikantongi. Kasusnya pun sudah menemukan titik terang. Hal tersebut diungkap Kapolres Purwakarta saat mendatangi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Kami dari Polres Purwakarta berkomitmen terkait dengan proses peristiwa yang terjadi, melakukan penyidikan dan penyelidikan secara profesional untuk mengungkap seterang-terangnya peristiwa yang terjadi. Kami mohon restunya untuk kasusnya segera diungkap. Sementara itu jenazah Dadang 58 tahun korban pengeroyokan dan penganiayaan sekelompok preman sudah dimakamkan pihak keluarga di TPU Kampung Cijelar pada Minggu sore kemarin. Usai jenazah korban rampung dilakukan autopsi untuk kepentingan penyelidikan. Pengeroyokan disertai penganiayaan yang berujung kematian korban bermula saat korban menolak memberi uang senilai Rp500.000 kepada sekelompok preman. Sebelumnya korban sudah memberi Rp100.000, namun pelaku menolak sehingga terjadi keributan dan pengeroyokan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Polisi menangkap satu orang tersangka dalam kasus tewasnya pemangku hajat yang diperas preman kampung saat resepsi pernikahan anak perempuannya di Purwakarta, Jawa Barat. Tersangka yang berhasil ditangkap bernama Yogi Iskandar dan merupakan pelaku utama dalam kematian Dadang, pemangku hajat di resepsi pernikahan anak perempuannya di Purwakarta, Jawa Barat. Preman kampung itu ditangkap saat bersembunyi di jalan alternatif Sagalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Senin pagi. Yogi sempat kabur dan melakukan perlawanan saat hendak ditangkap tim gabungan Satreskrim Polres Purwakarta bersama Jatan Ras Polda Jawa Barat. Menurut Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, pelaku Yogi Iskandar datang ke lokasi resepsi pernikahan dalam kondisi mabuk minuman keras dan meminta uang senilai Rp500.000. Karena hanya diberi Rp100.000 oleh keluarga korban, maka tersangka datang kembali bersama komplotannya dan membuat kegaduhan. Saat terjadi cekcok dengan korban, preman kampung berusia 36 tahun ini memukul kepala korban menggunakan sepotong bambu hingga korban tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Tim gabungan berhasil mengamankan terduga pelaku yang melarikan diri di wilayah di jalan alternatif Sagalaherang, Kabupaten Subang. Tadi siang kita berhasil amankan pelaku dan saat ini pelaku telah diamankan dan sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dalam peristiwa ini juga korban yang mengalami luka inisial A dan terduga pelaku inisial K berhasil diamankan di Jalan Cempaka, Purwakarta yang saat ini juga sedang dilakukan pemeriksaan. Terhadap perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 466 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
Untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai penanganan kasus preman kampung yang berbuat onar di acara hajatan di Purwakarta, Jawa Barat, kami ajak Anda berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saipul. Selamat malam Pak Uyun. Selamat malam Mbak Ken. Ya, Pak Uyun, bagaimana perkembangan terbaru dalam penanganan kasus ini Pak? Baik Mbak, selamat malam pemirsa semuanya. Perlu kami informasikan bahwa terhadap penanganan perkara yang berkaitan dengan meninggalnya orang atas nama inisial korban D, sebagaimana adanya dasar laporan polisi ya yang dibuat tanggal 4 April 2026 ini, alhamdulillah kami terhadap perkara tersebut sudah kami dapat tingkatkan ke proses penyidikan yang berawal dari penyelidikan. Dari adanya hal pemeriksaan tersebut, kami telah mengumpulkan barang bukti dan juga alat bukti daripada rangkaian-rangkaian peristiwa, dari mulai adanya peristiwa hingga terjadinya peristiwa hingga dilakukannya pemeriksaan secara saintifik melalui dokter forensik. Kami sudah bisa menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Yang sampai saat ini kami masih intens melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain. Sampai malam ini juga masih terus berjalan. Dan juga untuk mengetahui apakah ada hal-hal lain yang perlu kami lakukan suatu proses penegakan hukum dalam rangkaian peristiwa tersebut. Gitu Mbak. Ya, Pak Uyun, ada berapa orang preman kampung yang kemudian berkomplot melakukan pengeroyokan terhadap korban Pak? Berdasarkan dengan adanya alat bukti yang kami dapatkan dari keterangan saksi-saksi pihak keluarga ataupun saksi-saksi pihak lain dan juga diketemukannya barang bukti dan juga adanya hasil olah TKP, sementara kami menetapkan satu orang tersangka terhadap yang berinisial Y yang melakukan perbuatan terhadap korban hingga meninggal dunia. Hal tersebut diketahui oleh saksi-saksi dan juga adanya barang bukti berupa alat yang digunakan serta adanya keterangan daripada tersangka tersebut, Mbak. Oke, artinya masih ada potensi bertambahnya jumlah tersangka dalam kasus ini, Pak Uyun? Nah, kalau dari hasil pengembangan kami dalam pemeriksaan, memang dalam suatu rangkaian peristiwa ini ada ada peristiwa yang sama di lokasi yang sama, peristiwa yang sama dengan korban yang berbeda. Bukan hanya korban terhadap korban korban yang meninggal dunia, tapi ada korban yang lain yang menerima kekerasan juga atau penganiayaan yang dilakukan oleh pihak lain yang sampai saat ini masih kita insentif melakukan pemeriksaan ya, dan juga dilihat daripada alat bukti yang lain apakah ada keterlibatan dengan perbuatan pelaku terhadap korban ataukah hanya perbuatan yang terpisah dari korban yang berbeda gitu Mbak. Oke, kalau begitu Pak, artinya komplotan preman kampung ini bisa kita sebut begitu, sudah sering melakukan tindakan serupa? Dari keterangan saksi-saksi yang ada, untuk tersangka Y yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan ini memang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan juga sering melakukan permintaan karena memang ini di perkampungan. Apabila ada hajatan, yang bersangkutan sering meminta sejumlah uang ya kepada para pemangku hajat. Dan juga perlu disampaikan bahwa terhadap yang bersangkutan juga merupakan hasil pemeriksaan yang kita lakukan dari penyidikan, yang bersangkutan juga merupakan residivis tahun 2007 dalam perkara tindak pidana curat ya, dengan divonis lebih kurang 3 tahun kalau tidak salah, 7 tahun lupa saya. Oke, Pak Uyun, tersangka dan korban ini apakah sebelumnya saling mengenal? Karena ini adalah satu kawasan, kalau korban dengan tersangka sepanjang yang kami dapatkan dari hasil proses penyidikan memang tidak saling mengenal, namun mengetahui